Di bawah 6 aura pedang reinkarnasi Qin Chen, semua serangan benar-benar tak terbendung. Aura pedang yang diledakkan Qin Chen dengan keras menghancurkan semua serangan master itu, dan energi pedang yang menakutkan terus meledak menuju ke 10 zun setengah itu. Liger, Raja Iblis dan yang lainnya meraung, tidak dapat mempercayai mata mereka. Kengerian di hati mereka, seperti lautan yang mengamuk. Mereka semua memandang Qin Chen dengan tak percaya. Qin Chen di depan mereka benar-benar hanya setengah langkah zun, membuat mereka merasa kaget, dan ada getaran yang mengerikan di jiwa mereka. Mereka mundur dengan gila-gilaan, tetapi, itu terlalu cepat, kecepatan aura pedang ini luar biasa, ada suara energi pedang memasuki tubuh mereka, dan 10 yang mulia setengah langkah semuanya terbang keluar, dan lubang pedang selebar 2 jari muncul di atas hati semua orang. Energi pedang reinkarnasi yang tajam mengamuk di tubuh mereka, seolah-olah ada pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya memotong organ dalam, tulang dan dagingnya, dan yuan suci tidak dapat dikumpulkan. Di bawah pemboman yang mengerikan, 10 yang mulia setengah langkah teratas semuanya menghantam pegunungan di bawah, dan dengan keras, mereka tertanam ke tanah, merobek pegunungan ini. Menyerah atau mati. Kata Qin Chen berdiri dengan tenang di atas langit, keheningan yang mematikan. Dengan satu pedang, 10 yang mulia setengah langkah kalah. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Liger, Raja Iblis, apakah kamu masih belum menyerah pada Tuan Muda? Jika bukan karena belas kasihan Tuan Muda, Anda pasti sudah lama mati dan terluka. Kata King Qiuzi sambil terkekeh, dan berjalan keluar dari kerumunan. Kesempatan terakhir, menyerah, atau mati. Kata Qin Chen dengan dingin. Ditatap oleh mata sengit Qin Chen, Raja Iblis Liger akhirnya menghela nafas. Aku Liger, aku bersedia tunduk pada Yang Mulia. Kata Raja Iblis Liger akhirnya menghadapi kenyataan. Kakak laki-laki, gumam Raja Serigala Mata Perak dan yang lainnya, tetapi pada akhirnya, di depan kenyataan, mereka masih menundukkan kepala satu demi satu dan berlutut dengan satu lutut. Tiba-tiba, orang-orang kuat di seluruh pegunungan, berlutut di tanah di atas reruntuhan. Era baru telah tiba, pegunungan Tiandang megah dan membentang ribuan mil. Ini adalah area yang luas, menghasilkan semua jenis ramuan langka, dan urat suci kristal suci. Selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak kekuatan telah berjuang untuk yang terbaik, dan berbagai ras bertahan di dalamnya, dan kekuatan yang bersatu tidak pernah lahir. Namun pada hari ini, hari bersejarah telah tiba. Qin Chen melayang di langit, menyiapkan formasi pembunuhan tertinggi. Pada saat yang sama, banyak master top dari 10.000 ras telah memindahkan puncaknya, dan total 1080 puncak telah dipindahkan dari masing-masing pegunungan Tiandang. Tempat itu dipindahkan ke bawah, dan kemudian di bawah komando Qin Chen, bersama dengan bendera formasi yang disempurnakan, mereka terus jatuh. Pada saat yang sama, banyak Vena Sein Master Sein tingkat atas juga telah menembus ke Vena Bumi di bawah, digabungkan dengan 1080 puncak. Serangkaian pola dewa melonjak antara langit dan bumi. Ini adalah barisan penjaga yang diatur Qin Chen untuk 10.000 sekte klan untuk memastikan pertahanan dan serangan dari barisan besar ini. Yang lebih kuat, Qin Chen menempatkan beberapa harta karun teratas yang disita dari banyak kekuatan di pegunungan Tiandang, serta beberapa harta khusus yang dia sempurnakan ke dalam formasi. Selain itu, untuk mencegah musuh yang kuat datang, Qin Chen bahkan mengatur saluran pola larik yang langsung mengarah ke makam pedang. Pada saat kritis, itu bahkan bisa membangkitkan kekuatan mengerikan di kuburan pedang. Pada saat ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 ras semuanya memandang segala sesuatu di depan mereka dengan takjub, mata mereka penuh dengan kesalehan dan pemujaan. Saudaraku, kita akan mengembangkan 10.000 ras ini di masa depan. Apakah menurutmu 10.000 ras kita akan menjadi kekuatan teratas tertentu di surga di masa depan? Kata Raja Iblis Liger menunjukkan semangatnya pada 4 saudaranya. Dengan kemampuan Tuan Sekte Master,
kita mungkin bisa menjadi kekuatan teratas di surga, dan kemudian kita akan kembali ke klan iblis. Orang-orang yang dulu mengusir kita mungkin akan melongo. Kakak, menurutku langkah ini sudah tepat. Dengan Master Sekte, kita mungkin dapat lebih mudah menerobos alam Zun di masa depan. Jiao Mukui juga berkata dengan penuh semangat. Pengetahuan Master Sek tentang formasi, dan keterampilan Kendo, tidak ada yang bisa menandinginya. Terlebih lagi, dia juga bisa menginspirasi niat pedang dari paviliun pedang Tongtian di gundukan pedang. Kata Raja Gajah Biru berkata dengan sungguh-sungguh. Pembentukan klan 10.000 klan tidak hanya memverifikasi kekuatan Qin Chen, tetapi juga membuat mereka benar-benar terkesan oleh Qin Chen. Oke, berhenti memikirkannya. Pokoknya, saya sudah membuat sumpah dan meninggalkan kontrak jiwa. Master Iblis Liger berkata dengan suara yang dalam, dia melanjutkan, saya akan mengusulkan untuk meminta izin pergi ke tempat itu untuk menerobos. Kakak, maksudmu tempat yang kamu ceritakan sebelumnya? Mata Blue Elephant King menyipit, meskipun di tempat itu kita bisa menembus yang mulia, itu terlalu berbahaya. Itu adalah tanah dari daging dan darah. Kamu tidak mengerti. Raja Iblis Liger menggelengkan kepalanya, aku telah menunggu terlalu lama di sini selama bertahun-tahun, dan aku telah lama kehilangan semangat. Tapi sekarang, Tuan telah membuat darahku melonjak lagi. Suara Master Iblis Liger jatuh, dan langsung terbang ke aula bersama keempat Master Iblis. Qin Chen melambaikan tangannya, Liger Demon Lord dan yang lainnya berdiri satu demi satu, lalu berdiri dengan hormat. Qin Chen tersenyum dan melihat banyak master di bawah. Ini dapat dianggap sebagai timnya saat ini di alam surga selatan. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Kamu adalah pendiri 10.000 ras saya. Saya pikir Anda semua harus tahu asal saya. Saya berasal dari rumah Guanghan di alam surga timur. Dan saya juga memiliki kekuatan di alam surga timur yang disebut Paviliun Chendi. Mulai sekarang, itu akan menjadi sekte di bawah Paviliun Chendi saya pikir Anda seharusnya tidak keberatan. Kata Qin Chen, saya tidak keberatan, jawab Raja Iblis Liger dan yang lainnya. Oke, kalau begitu, tujuan 10.000 ras saya adalah untuk membangun kekuatan besar di alam surga selatan, dan untuk membuka jalur antara Laut Void Tide dan alam langit timur untuk berdagang, untuk mendapatkan banyak kekayaan. Kata Qin Chen, apakah Anda punya saran untuk ini? Qin Chen memandang semua orang. Raja Iblis Singa Harimau mengerutkan kening dan melangkah maju dan berkata, Tuanku, bawahan ini memang memiliki dua masalah. Yang pertama adalah tidak mudah untuk melewati Void Tide Sea, karena terlalu banyak wilayah yang terlibat. Yang kedua, meskipun pegunungan Tiandang saya kaya akan sumber daya, itu juga terhitung di alam surga selatan, tetapi dalam analisis terakhir, 10.000 klan saya hanyalah kekuatan di pegunungan Tiandang. Saya tidak memiliki cukup pengaruh, wilayah, dan sumber daya di alam surga selatan, dan jika ingin menjadi lebih besar, ada tingkat kesulitan tertentu. Kata Liger, poin pertama, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Ada juga sebagian dari kekuatan saya di Laut Void Tide, dan Anda dapat berdagang langsung di kota Dongguang di alam surgawi timur saat berdagang. Kota Dongguang juga memiliki kekuatan yang saya dirikan. Mendengar itu, Raja Iblis Liger dan mereka semua menghirup udara, dan tuan mereka benar-benar memiliki kekuatan di Laut Void Tide dan kota Dongguang di alam surga timur, yang mengejutkan mereka satu persatu. Adapun poin kedua, inilah yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita bisa bersatu dengan keluarga Kingsu. Mata Qin Chen meledak menjadi cahaya dingin, leluhur Zuge Rulong jatuh, keluarga Zuge ini tidak bisa dihindari, tetapi prioritas utama adalah menyelesaikan masalah keluarga Kingsu terlebih dahulu. Baiklah, kata Raja Iblis Liger dan yang lainnya semuanya secara alami mengerti maksud Qin Chen dalam sekejap. Kapan kita akan berangkat? Tanya Raja Iblis Liger. Kamu segera berkemas dan berangkat sekarang, kata Qin Chen dengan tegas. Sekarang, gumam Raja Iblis Liger ragu-ragu sejenak dan ingin mengatakan sesuatu,
Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dan berkata, "Saya akan mengikuti keputusan Tuan." Selanjutnya, Sekte 10.000 klan dengan cepat dimobilisasi. Setelah beberapa saat, beberapa kapal perang muncul dan dengan cepat bergegas menuju bagian luar pegunungan Tiandang. Jika sesuatu terjadi pada King Susilan dan King Susiyun di jalan, Qin Chen pasti malu dengan leluhur King Suguhua, dan tidak akan sanggup saling berhadapan di masa depan. Qin Chen bergumam, dan berkata setelah beberapa saat, "Beritahu Raja Iblis Liger untuk datang kepadaku." "Master Sekte, apakah Anda mencari saya?" Setelah beberapa saat, Raja Iblis Liger tiba di kapal perang Qin Chen dan berkata dengan hormat. Qin Chen memandang Raja Iblis Liger dan berkata, "Di ruang diskusi sebelumnya, Anda sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepada saya, tetapi kemudian Anda tidak mengatakan apa-apa. Apa yang ingin kamu katakan saat itu?" Kata Qin Chen memandang Liger Demon Lord dengan ragu. Master Iblis Liger terkejut, tersenyum pahit, dan berkata, "Master Sekte, saya memang ingin mengatakan sesuatu sebelumnya. Bawahan ingin membawa 4 saudara iblis lainnya ke medan perang 10.000 ras untuk mendapatkan eksploitasi militer, dan kemudian menerobos ranah terhormat. Banyak hal yang belum terselesaikan, sehingga bawahan ragu sejenak dan tidak berbicara. Kami siap untuk menunggu masalah alam surga selatan ditangani," kata Liger. "Medan perang 10.000 ras." Gumam Qin Chen bingung. Pada saat ini, Ji Wuxu datang dan berkata, "Medan perang 10.000 ras adalah medan perang manusia dan iblis di zaman kuno. Meski pertempuran telah diredam, sebenarnya belum itu berhenti. Sebaliknya, kami telah bertarung dari tahun ke tahun, dan itu telah ada selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya." "Tuan Ji benar," Master Iblis Liger berkata. "Master Sekte, meskipun bawahan telah menyentuh ambang batas yang mulia setengah langkah, tetapi jika ingin menerobos di alam surga ini, saya khawatir setidaknya dibutuhkan puluhan ribu tahun untuk benar-benar dapat menerobos. Tetapi di medan perang 10.000 ras, selama ada kesempatan, 1000 tahun, 100 tahun, atau bahkan lebih sedikit waktu, bawahan dapat menerobos alam yang terhormat," kata Liger. "Apakah ada yang lain?" ucap Qin Chen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ini. Ji Wuxu berkata, "Saya tahu sedikit. 4 surga besar hari ini rusak dan diperbaiki. Ini juga mengarah pada fakta bahwa kekuatan surga tidak kuat, dan jika Anda ingin menerobos yang mulia, Anda harus melampaui surga. Karena aturan dunia saat ini tidak lengkap, sangat sulit untuk menerobos yang mulia. Terlebih lagi, surga hari ini sudah lama tidak diperbaiki, sangat lemah, dan tidak banyak kekuatan untuk melahirkan yang mulia, tetapi medan perang dari 10.000 ras berbeda. Awalnya ada wilayah surga kuno, pertempuran kuno, langit hancur, tetapi medan perang dari 10.000 ras telah dipertahankan karena berkumpulnya para master top dari semua ras. Saya meninggalkan rumah Ji kali ini, yang pertama adalah memasuki tanah kuburan pedang, untuk melihat apakah ada peluang untuk menembus ranah bangsawan. Jika tidak, saya sebenarnya berniat pergi ke medan perang 10.000 ras," kata Ji Wuxu tersenyum pahit. Qin Chen memikirkannya. Ketika urusan alam surga selatan selesai, jika Anda ingin pergi ke medan perang 10.000 ras, Anda bisa langsung pergi. Bukan hanya Anda, jika ada dari 10.000 ras saya yang ingin pergi ke medan perang 10.000 ras, Anda juga bisa pergi bersama, kata Qin Chen. "Terima kasih Tuan," jawab Raja Iblis Liger berkata dengan penuh semangat. Qin Chen melambaikan tangannya, dan tatapannya juga menunjukkan kerinduannya pada medan perang 10.000 ras, tetapi dia tahu betul bahwa dia masih memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani sebelum itu. Dan ketika Qin Chen pergi ke rumah leluhur keluarga Kingsu di surga selatan, ini adalah tempat inti dari keluarga Kingsu yang terkenal di langit selatan, dan rumah leluhur keluarga Kingsu. Saat ini pertarungan tragis dimulai. Dengan berlalunya waktu, skala kemenangan terus miring ke arah 3 keluarga besar, dan Zhou Chen,
yang telah lama ditentang oleh King Susiun dan King Susilan, akhirnya kehilangan kesabaran. Huff, karena kalian berdua bayi kecil harus mati, lelaki tua itu akan melakukannya dengan baik. 10.000 jalan surga, Zhou Chen berteriak dan berdengung. Segera, formasi di sekitarnya berubah drastis, dan jejak surgawi yang berevolusi menjadi surga muncul. Ini adalah formasi teratas dalam formasi keluarga Zhou. Semburan cahaya tak berujung berevolusi menjadi sungai yang panjang, menabrak saudara perempuan King Susiun. King Susiun dan King Susilan terbang terpental bersama, membuka mulutnya menyemburkan darah, wajahnya menjadi pucat dan malu. Keduanya terluka parah, dengan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Zhou Chen mencibir, dan sekali lagi mendesak Sky Orbital Array. Tiba-tiba, serangan array yang lebih mengerikan dari sebelumnya berubah menjadi semburan dan jatuh dengan gila-gilaan terhadap King Susiun dan King Susilan. Siun, Silan, teriak King Su Futian menyaksikan adegan ini, matanya melebar, dan dia ingin bergegas menyelamatkan Siun dan Silan, tetapi dua tuan dari keluarga kuno menertawakannya, dan menghentikannya. Guru, aku akan menemanimu. Gumam King Susilan merasa lega di matanya. Pada saat ini, dia memikirkan Qin Chen, dan senyum tipis tergambar di sudut mulutnya. Leluhurnya sudah mati, gurunya sudah mati, dan dia juga ingin menyusulnya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, formasi besar yang diatur oleh keluarga Zhou tiba-tiba bergetar, dan dengan ledakan, beberapa kapal perang, seperti naga yang marah, menerobos formasi besar keluarga Zhou dan muncul di ruang ini. Di atas kapal perang terdepan, sosok seperti dewa berdiri dengan bangga, dengan rambut hitam berkibar, sangat sombong. Ini adalah pria yang sangat muda. Di pupilnya, miliaran cahaya pedang beredar, tangan kanannya berdiri dan jatuh dengan tajam. Cahaya pedang melonjak, melewati jarak tak terbatas dalam sekejap, dan tiba di depan King Susiun dan King Susilan, dan membanting jejak cahaya itu. Sungguh pedang yang menakutkan, sederhana, jernih, menjangkau langit, dan murni, itu menghancurkan serangan jalur langit Zhou Chen dengan satu tebasan, dan kemudian langsung menebas ke arah lokasi Zhou Chen, seperti sabit dewa kematian, mencoba membunuh segalanya. Leluhur keluarga Zhou, Zhou Chen tampak terkejut. Pukulan ini sangat menakutkan, mengalir seperti lautan luas. Cahaya pedang ini, kaya akan aturan kendo paling menakutkan di dunia, datang ke Zhou Chen dalam sekejap. Hati Zhou Chen tiba-tiba terkejut, dan di bawah desakannya, semburan cahaya bertahan dengan cepat. Pada saat ini, Zhou Chen hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, dan itu adalah untuk memblokir pedang ini. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia membiarkan pedang ini ditebas pada dirinya sendiri, hanya akan ada satu akhir yang dihadapinya, yaitu kematian. Semburan cahaya mengalir turun, seperti hujan meteor di langit, langit yang penuh cahaya tidak dapat menghentikan lawan sejenak, dan mereka meledak terbuka. Hati Zhou Chen tiba-tiba ketakutan, dan sosoknya tiba-tiba mundur, mencoba melarikan diri dari tempat ini. Namun, seluruh dirinya dipenjara oleh aturan ruang lawan. Tidak baik. Wajah Zhou Chen berubah total, dan dia hanya bisa sepenuhnya mendesak Shen Yuan dan cahaya di tubuhnya untuk melawan dengan panik. Saat berikutnya, dengan keras, aura pedang yang menembus dunia menimpa Zhou Chen, dan kekuatan yang menakutkan tenggelam ke dalam tubuhnya, langsung menghancurkan banyak tulang dan organ dalamnya. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Selain itu, di antara kekuatan utama di alam surga selatan, para penguasa dari kekuatan utama yang dengan penuh semangat mencoba untuk mendapatkan bagian, langsung semuanya tertegun, dan pedang di tangan mereka bergetar. Apa yang mereka lihat? Nenek moyang keluarga Zhou, keluarga tersembunyi, terluka parah oleh pedang dan terbang keluar. Semua orang mengangkat kepala dan melihat kapal perang. Pertempuran di lapangan juga terhenti, kapal perang ini sangat mengerikan seperti binatang buas raksasa. Semua orang terkejut, tidak dapat dipercaya.
bahwa orang yang menghancurkan leluhur keluarga Zhou Chen dengan satu pedang, ternyata adalah seorang pemuda, yang membuat orang tidak dapat dipercaya dan sedikit terkejut. Guru, gumam King Susilan tertegun, melihat sosok ini, entah kenapa, air matanya mengalir seketika, ekspresinya gelisah, itu dia. Kata King Susiyun juga memiliki kulit kepala yang mati rasa, dengan ekspresi yang sulit dipercaya, dan darah dari sudut mulutnya tidak dapat dibersihkan. King Su Futian, Paman Ming dan yang lainnya juga kaget, tapi mereka semua bersemangat. Itu adalah Qin Chen, dia masih hidup. Mungkinkah leluhur mereka juga tidak mati? Pikiran yang dinantikan semua orang, terus bergema di benak mereka. Satu batu menimbulkan 1000 gelombang, dan langit selatan semuanya terguncang. Pada saat ini, mereka banyak memikirkan penampilan Qin Chen, yang membuat semua kekuatan utama berbulu, dan rambut dingin di sekujur tubuhnya didirikan. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Maaf saya terlambat, kata Qin Chen melihat pemandangan sunyi di bawah, merasa sedikit bersalah, karena leluhur King Su meninggal karena dia, dan dia harus bertanggung jawab atas keluarga King Su. Pertempuran berhenti, Gu Changtian, Lu Dengyun, dan tuan dari 3 keluarga besar berkumpul bersama, menatap Qin Chen, ketakutan dan malu. Kamu Qin Chen, kata Gu Changtian melangkah maju dan berkata dengan dingin, menatap Qin Chen dengan mata suram, dengan kepanikan dan kemarahan di dalam hatinya. Qin Chen mengabaikannya, terbang turun dari kapal perang, memandang King Susilan, dan membelai rambutnya. Pada saat ini, King Susilan seperti rusa yang terluka, gemetar, sangat memprihatinkan, menyedihkan, dan menangis. King Susilan bergegas ke pelukan Qin Chen dan menangis. Selama ini, meski sudah menjadi kuat, namun masih ada rasa takut di hatinya, namun tanggung jawab keluarganya memaksanya menjadi kuat. Melihat Qin Chen saat ini, dia tidak bisa menahan lagi dan tidak menangis. Tidak jauh, King Su Futian, King Sutian, King Sudi dan pria kuat lainnya melihat pemandangan ini, dan saling memandang, cahaya aneh melintas di mata mereka. Jangan menangis, muridku tidak boleh cengeng, kata Qin Chen menyeka air mata untuk Silan, dan berkata dengan enteng. Biarkan Tuan membalas dendam untukmu. Tidak jauh dari sana, wajah Gu Changtian dan 3 praktisi lainnya berangsur-angsur menjadi sulit untuk dilihat. Setelah Qin Chen muncul, dia benar-benar mengabaikan mereka, yang membuat mereka kesal. Saat ini, gelombang aura menakutkan seperti lautan terbang keluar dari kapal perang. Setiap napas keluar dengan aura menekan langit. Kelompok orang ini adalah master dari sekte 10.000 klan yang dipimpin oleh Raja Iblis Liger. Banyak yang mulia setengah langkah muncul bersama, dan aura mengerikan membentuk lautan luas, langsung mengelilingi kekuatan 3 keluarga besar di bawah. Gu Changtian, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari pegunungan Tiandang muncul bersama bocah ini? Kata Zhou Chen dan Lu Dengyun tampak ketakutan dan panik. Bahkan kulit King Su Futian berubah, dan dia merasa sedikit khawatir. Mungkinkah orang-orang di pegunungan Tiandang mengetahui tentang krisis keluarga King Su dan ingin mengambil bagian? Tapi saat berikutnya, semua orang tercengang. Di bawah tatapan semua mata, Liger, Harimau, Raja Iblis dan lainnya muncul, dan setelah mengelilingi 3 keluarga tersembunyi, mereka berkata kepada Qin Chen dengan hormat, kami melihat Master Sekte. Mendengar itu, penonton terdiam, dan banyak orang tampak gila, menatap Qin Chen dengan tak percaya. Apakah telinga mereka salah dengar? Para pemimpin dari semua kekuatan di pegunungan Tiandang menyebut anak ini Master Sekte. Liger Demon Lord, apa yang kalian lakukan? Gu Changtian ketakutan dan berkata, dengan ekspresi ketakutan, kamu orang-orang pegunungan Tiandang, apakah kamu ingin ikut campur dalam masalah kami? Raja Iblis Liger benar-benar mengabaikan pihak lain. Tetapi dengan hormat berkata kepada Qin Chen, Master Sekte, apa yang harus saya lakukan dengan orang-orang ini? Bunuh, kata Qin Chen dengan santai.
Gu Changtian dan yang lainnya tampak ketakutan, dan sebelum dia dapat berbicara, Raja Iblis Liger langsung bergerak. Pada saat ini, ada keheningan di pengadilan, dan tuan seperti singa, harimau, Raja Iblis, dan lainnya langsung membunuh 3 tuan dari keluarga tersembunyi, lalu kembali ke Qin Chen, menawarkan rampasan, tampak hormat, dan membuat mata semua orang terfokus pada Qin Chen. Itu seperti membunuh ayam. Semua orang merasa ngeri. Qin Chen tidak mengusir beberapa prajurit lainnya. Dia hanya melihat ke sana dan berkata dengan mata acuh tak acuh, keluarga Zhuge, Yaomi Mansion dan Iblis berkolusi dengan tujuan menghancurkan tanah terlarang makam pedang, pekerjaan surgawi dan kekuatan top lainnya dan nenek moyang King Sugu Hua dan lainnya, bersedia kehilangan kebebasan mereka untuk menyelamatkan banyak keturunan saya di alam surga selatan. Mereka duduk di kedalaman kuburan pedang dan menyuruhku pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, pegunungan Tiandang saya akan mendapat manfaat dari keluarga King Su dan akan bekerja sama dengan keluarga King Su. Siapapun yang menginvasi wilayah keluarga King Su akan pergi dalam waktu 3 hari, jika tidak mereka akan dibunuh. Kata Qin Chen menyebabkan keributan. Secara alami, Qin Chen tidak akan memperhatikan hal ini, dan segera kembali ke rumah leluhur keluarga King Su bersama King Su Tian dan King Su Di leluhur keluarga King Su. Pada saat yang sama, Qin Chen memerintahkan orang-orang dari 10.000 ras, bersama dengan tuan dari keluarga King Su, untuk pergi langsung ke wilayah 3 keluarga tersembunyi untuk memanen.